Selamat datang di Zona Merah, channel yang membahas seputar dunia finansial. Di video kali ini saya akan membahas seputar pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal, yang banyak ditanyakan di kolom komentar video-video yang udah saya upload sebelumnya. Jadi kenapa saya membuat video ini? Tujuannya adalah untuk meluruskan beberapa hal yang masih abu-abu sesuai dengan apa yang saya tahu berdasarkan pengalaman teman-teman yang lain. Jadi bukan ngira-ngira atau nebak-nebak. Jika saya tahu akan saya jelaskan, kalau saya nggak tahu akan saya bilang apa adanya. Ya semoga aja bisa memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman semua yang masih bingung seputar pinjaman online. Tapi sebelumnya seperti biasa intro dulu. Nah, jadi pertanyaan yang paling banyak saya dapat itu salah satunya adalah tentang resiko gagal bayar ataupun galbay, baik di pinjol ilegal maupun legal. Tapi yang akan saya bahas kali ini, resiko galbay di pinjaman online yang ilegal. Oke, langsung aja. Banyak yang bertanya, Bang, kalau galbay pinjol pakai data asli, apakah didatengin debt collector ataupun enggak? Jawabannya lebih ke tidak. Tergantung di pinjol ilegal mana Anda galbay. Setahu saya, 90% pinjol ilegal tidak melakukan penagihan ke alamat debitur, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Kemungkinannya sangat kecil. Cara penagihan mereka hanya sebatas melalui telepon ke nomor pengajuan dan ke nomor kontak darurat. Agar terhindar dari sebar data, kalian bisa tonton video saya yang ini. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama kita ditagih jika gagal bayar? Dari pengalaman teman-teman yang lain, kebanyakan pihak pinjol maksimal akan melakukan penagihan selama 1 sampai dengan 3 bulan. Setelah itu biasanya nggak akan ada lagi telepon ataupun SMS. Selanjutnya, Bang, saya gagal di pinjol ilegal, tapi didatangin ke rumah. Seperti yang tadi saya jelaskan, pinjol ilegal masih ada kemungkinan untuk ditagih ke rumah. Kalau itu terjadi sama kalian, solusinya ya hadapi aja. Yang perlu diingat, mereka cuman kerja untuk melakukan penagihan. Dalam artian, mereka bukan orang yang minjemin duitnya. Jadi kalau ditagih, ya bilang seadanya aja. Kalau belum ada, ya bilang belum ada. Kalau ditanya kapan mau bayar, bilang aja diusahain secepatnya. Yang paling penting di sini, jangan menjanjikan tanggal sama debt collector. Toh, kalaupun kita benar-benar galbay ataupun gak bayar, mereka atau debt collector itu kan gak rugi. Pertanyaan selanjutnya, Bang, saya udah galbay di pinjol ilegal A. Apakah bisa ngajuin pinjol ilegal di aplikasi lain? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Pinjol ilegal banyak yang satu atap, tapi dengan nama yang berbeda-beda. Maksudnya di sini pemilik modalnya sebenarnya cuma satu, tapi dia membuat beberapa aplikasi yang berbeda. Jadi kalau kita pernah galbay di aplikasi pinjaman online ilegal yang satu, kita ajuin lagi aja di pinjol ilegal yang lain, yang tidak seatap atau berbeda. Dan yang terakhir yang banyak ditanyakan adalah, kalau kita galbay ilegal, apakah data kita jadi blacklist atau tercatat di SLIK OJK? Jawabannya tidak, karena dari namanya aja udah ilegal. Tentu aja secara legalitas mereka nggak punya izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dengan begini mereka nggak bisa laporin kita ke OJK, jadi data kita akan aman dari blacklist ataupun SLIK OJK. Nah itu dia seputar gagal bayar di pinjaman online yang ilegal. Untuk versi galbay di pinjaman online yang legal, mungkin akan saya upload di kesempatan selanjutnya, so pantengin terus channel Zona Merah. Dan jangan lupa dukungannya dengan subscribe dan nyalain loncengnya. Kalau informasi ini bermanfaat, klik like dan share video ini. Zona Merah pamit, terima kasih.